in the driest place on Earth. Abandoned by humans. There are animals that are born to survive. And others that survive against all the odds. The Namibs. Freed 100 years ago. They've made this harsh country into something special. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Gaida yang akan mengajarkan kalian di kelas 5 selama 2 semester. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu. Hari ini kelas 5 akan belajar tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1, yaitu tentang organ gerak hewan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu paragraf utama? Ya, betul. Paragraf adalah ide pokok dari suatu paragraf. Apabila paragraf utama terletak di awal kalimat atau di depan kalimat, disebut dengan paragraf deduktif. Dan apabila terletak di akhir, disebut induktif. Anak-anakku, coba simak teks bacaan berikut dan tentukan ide pokok dari bacaan yang Ibu jelaskan. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup dapat bergerak apabila ada rangsangan mengenai sebagian atau bagian seluruh tubuhnya. Nah, berdasarkan bacaan di atas, manakah ide pokok dari bacaan tadi? Nah, anak-anak, yang menjadi ide pokok dari bacaan tadi yaitu kalimat yang terletak pada awal kalimat, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Dan kalimat ini termasuk paragraf deduktif. Jadi bagaimana anak-anak? Sudah paham apa yang dimaksud dengan paragraf? Jadi paragraf itu ada ide pokok dan kalimat pengembang. Ide pokoknya yaitu gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf, di mana disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kemudian kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf. Yang kedua yaitu adalah kalimat pengembang. Kelanjutan dari ide pokok masuk pada kalimat pengembang. Oke anak-anak, kita lanjut.
tentang organ gerak hewan. Jadi, mari kita pelajari. Adakah organ gerak itu dan bagaimana sistem gerak pada hewan dan juga manusia? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Organ gerak berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang, sedangkan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun disebut alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan juga hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang ikut bergerak juga.